Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian kedua. Saya akan membahas soal SNBT tahun 2025 pengetahuan kuantitatif. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas soal nomor 1-11 dan di video kali ini saya akan melanjutkan dari soal nomor 12 sampai soal nomor 20, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan cek aja linknya di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang ingin download soalnya bentuk PDF, linknya juga saya sertakan di kolom deskripsi. Dan satu lagi bagi teman-teman yang mencari referensi yang bagus untuk persiapan SNBT, seperti biasa saya sangat merekomendasikan buku ini teman-teman, Master Key SNBT 2026. Karena dari sekian buku persiapan SNBT yang kita pelajari, buku ini yang sangat-sangat rekomen. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor 12. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 49 kuadrat tambah 49 dan 12 kuadrat dikurangi 2 kuadrat adalah. Nah, di sini kalian harus paham dulu apa yang disebut dengan faktor persekutuan, teman-teman. Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi tanpa sisa, ya. Dan persekutuan itu bersama atau common gitu. Jadi kita cari bilangan yang sama-sama bisa membagi kedua bilangan ini, teman-teman. Bisa membagi 49 kuadrat ditambah 49 dan 12 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Kita tinggal uji coba aja semua opsi jawaban ini 1, 2, 3, dan 4 ya. Tapi sebelumnya kita ubah dulu bentuk ini, teman-teman. 49 kuadrat ditambah 49 ini kita ubah, teman-teman. 49 kuadrat itu sama aja dengan 49 kali 49, teman-teman. Dan ini 49-nya saya ubah menjadi 49 dikali 1 gitu. Nah, kita gunakan sifat ini, teman-teman. Kalau ada AB ditambah AC, di sini ada yang sama ya. Nah, yang samanya ini bisa kita keluarkan ya. Kita keluarkan A-nya dalam kurung berarti B ditambah C. Nah, dalam bentuk ini ada yang sama nggak? Jelas, 49 ini sama. Kita keluarkan, maka kita peroleh 49 dalam kurung 49 ditambah 1. Jadi kita peroleh 49 dikali 50, teman-teman. Ya, ini adalah bentuk ini. Oke? Nah, sekarang bentuk yang kedua, 12 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Ingat aljabar, kalau ketemu A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini bisa kita faktorkan menjadi A plus B dikali A min B, betul? Nah, jadi kita anggap ini A-nya, ini B-nya, teman-teman. A kuadrat min B kuadrat jadi A plus B kali A min B. Berarti ini kita ubah menjadi 12 plus 2 dikali 12 dikurangi 2. 12 tambah 2, 14. 12 dikurangi 2, 10. Inilah bentuk lain dari bentuk ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba 4 pernyataan ini, mana saja yang bisa membagi kedua bilangan ini, teman-teman. Kita uji satu persatu. Sekarang kita coba yang pertama, yaitu 10. Kita cek apakah 10 bisa membagi 49 kali 50. Gini, teman-teman. 49 kali 50, kalau kita bagi 10, 50 dibagi 10 kan 5. Gitu, berarti 49 kali 5 itulah hasilnya. Ternyata bisa. Maka 10 ini adalah faktor dari 49 kali 50. Lalu sekarang, apakah 10 bisa membagi 14 kali 10 tanpa sisa? Kita coba. 14 kali 10 dibagi 10, jelas kan? 10 bisa membagi 14 kali 10. Nah, karena 10 bisa membagi keduanya, maka ini adalah faktor persekutuan, ya. Common divisor gitu, teman-teman. Oke? Ternyata pernyataan pertama ini benar, maka pilihannya itu gak mungkin C, gak mungkin D, teman-teman. Sekarang kita ke pernyataan kedua, yaitu 14. Apakah 14 bisa membagi 49 kali 50? 49 kali 50 kalau kita bagi 14. 14 itu kan sama aja dengan 2 kali 7 kan, teman-teman. Ya. 49 dibagi 7 kan 7. 50 dibagi 2, 25. Oke, ternyata bisa. Nah, sekarang kita cek apakah 14 bisa membagi 14 kali 10. 14 kali 10 dibagi 14 jelas ini bisa. Maka 14 juga ternyata merupakan faktor persekutuan. Pernyataan kedua benar, maka pilihannya gak mungkin ini, teman-teman. Nah, sekarang kita punya dua opsi jawaban yang tersisa. Kalau kalian uji coba pernyataan ketiga, itu belum bisa menentukan jawaban. Jadi kita langsung aja ke yang keempat, teman-teman. 50 ini, ya. Apakah 50 bisa membagi 49 kali 50? 49 kali 50 dibagi 50, jelas bisa. Sekarang kita cek apakah 50 bisa membagi 14 kali 10? 14 kali 10 dibagi 50. 50 itu 5 kali 10 kan?
Oke, 10-nya bisa, 14 dibagi 5 itu tidak bisa dibagi tanpa sisa. Ternyata nggak bisa teman-teman, nggak bisa membagi 14 kali 10. Jadi pernyataan keempat ini bukanlah faktor persekutuan. Maka jawaban yang benar pastilah yang A, 1, 2, dan 3 ini. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 13. Fungsi f dengan variabel real x memenuhi 3 pangkat x min 1 kurang dari fx kurang dari 3x kuadrat ditambah 1 untuk x kurang dari sama dengan 4. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin adalah... Nah, di sini sudah ditentukan x-nya sama dengan 3, teman-teman. Jadi ini kita substitusi aja ke bentuk pertidaksamaan ini ya. Jadi 3 pangkat x min 1 kita ganti x-nya dengan 3. Jadi kita peroleh 3 pangkat 3 dikurangi 1 kurang dari F3 kurang dari 3x kuadrat, x-nya juga ini kita ganti dengan 3. 3 kali 3 kuadrat ditambah 1. 3 dikurangi 1 kan 2. Jadi ini 3 pangkat 2 teman-teman. 3 pangkat 2 kurang dari F3 kurang dari 3 dikuadratkan 9 ya. Jadi 3 kali 9 ditambah 1. 3 dikuadratkan itu 9. Jadi 9 kurang dari F3 kurang dari 3 kali 9 27 ditambah 1 28. Jadi kalau kita buat garis bilangannya itu seperti ini teman-teman. Ini 9, di sini 28 ya. Jadi nilai F3 itu ada di rentang ini teman-teman. Kecuali 9 dan 28-nya itu gak termasuk ya. Ini terbuka nih. Jadi 9 dan 28-nya ini tidak termasuk ke solusi. Nah, kita mencari yang tidak mungkin teman-teman. Jadi kita mencari di antara 4 opsi ini ya, kita mencari yang berada di luar rentang ini teman-teman. Kita coba yang pertama yaitu 7. 7 jelas di luar kan. Kita mencari yang tidak mungkin, yang berada di luar. Berarti ini pilihan teman-teman. Ini jawabannya, betul? Jadi ini benar, maka pernyataan 1 benar teman-teman. Jadi ini gak mungkin, ini gak mungkin. Sekarang kita ke pernyataan kedua, 12. 12 berada di dalam, ya. 12 berada di sini, ya. Jadi ini bukan jawaban yang kita cari. Jadi pernyataan kedua salah, ini gak mungkin teman-teman. Mana lagi? Maka pilihannya ya tinggal 1. B aja. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 14. Jika alfa lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat, artinya sudut alfa ini ada di kuadran 1, teman-teman. Dimana di kuadran 1 nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan semuanya positif, teman-teman. Dan di sini diketahui nilai cos alfa sama dengan 3/4. Oke, ini modal kita ya. Nah, sekarang kita gunakan alat bantu yaitu segitiga siku-siku. Nah, modal kita ini teman-teman, cos alfa sama dengan 3/4. Kita tulis aja misalnya alfanya di sini ya. Cos itu perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Berarti sisi sampingnya 3 dan sisi miringnya 4. Kita butuh sisi depan teman-teman. Oh ya, ini siku-siku ya. Sisi depannya gimana? Gunakan Pitagoras. Akar dari 4 kuadrat 16 berarti ya, dikurangi 3 kuadrat dikurangi 9. Berapa? Akar 7. Ini sisi depannya. Nah, di antara pilihan berikut, pernyataan yang benar adalah kita coba yang pertama, kita cari sin alfa, teman-teman. Sin alfa. Sin itu depan per miring, sin demi ya. Depan per miring, depannya akar 7 dan miringnya 4. Berarti akar 7/4. Sementara di pernyataan ini 4 per akar 7. Jadi ini salah, teman-teman. Karena pernyataan 1 salah, berarti gak mungkin opsi jawabannya A, gak mungkin B, dan gak mungkin E. Pilihannya tinggal 2, C atau D. Sekarang kita ke pernyataan 2. Pernyataan 2, kita akan mencari nilai dari tan 90 derajat dikurangi alfa. Kita gunakan sudut berelasi, teman-teman. Tan 90 derajat dikurangi alfa ini sama aja dengan kotan alfa. Kotan alfa itu sama aja dengan 1 per tan alfa, teman-teman. Ya, tan alfanya, tan itu desa, depan per samping. Tan alfa sama dengan depan per samping, akar 7 per sampingnya 3. Berarti 1 dibagi akar 7/3 ini sama aja dengan 3 per akar 7. Ini berapa? 3 per akar 7, benar teman-teman. Jadi pernyataan kedua betul, maka jawabannya udah pasti C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 15. Segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 4. Daerah segitiga ABC memiliki luas L1, titik D merupakan titik tengah sisi AB, dan titik E berada di ruas garis CD. Sehingga luas daerah segitiga ABE adalah L2.
Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan di antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Q-nya itu 1/3, teman-teman. Ya, kita akan mencari P-nya. P itu adalah L2 dibagi L1. Oke, kita buat dulu segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 4 ya. Ini sisinya semuanya panjangnya 4, teman-teman. Ya. Nah, sudutnya berapa kalau segitiga sama sisi? Jelas sudutnya adalah 60 derajat, teman-teman. Pada segitiga sama sisi ketiga sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Nah, jadi luas segitiga ABC ini, teman-teman ya, L itu adalah setengah dari 4 kali 4, 16. Kemudian kita kali dengan sin sudut yang diapit, sin 60 derajat, teman-teman. Setengah kali 16 itu 8. 8 kali sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Ya, 8 kali setengah akar 3 berapa? 4 akar 3. Ini adalah luas segitiga ABC. Nah, tadi dikatakan luas segitiga ABC adalah L1 ya. L1. Jadi ini L1-nya, teman-teman. L1 adalah 4 akar 3. Nah, kemudian di sini diketahui titik D merupakan titik tengah sisi AB. Sisi AB ini, teman-teman. Jadi D-nya itu di sini. Ya, ini kita hapus. Nah, D ini titik tengah AB, teman-teman. Kita tahu tadi AB itu 4, maka AD itu adalah 2 dan DB-nya 2. Kemudian titik E berada di ruas garis CD. Ini adalah ruas garis CD. Saya hapus dulu sudutnya, teman-teman. Nah, titik E itu berada di ruas garis CD, teman-teman. Ya, bisa di sini gitu. Atau bisa juga di titik lain, yang penting di ruas garis ini. Bahkan mungkin aja berhimpit dengan C atau berhimpit dengan D juga masih mungkin. Nah, sehingga luas daerah segitiga ABE, segitiga AB itu ini, teman-teman, ABE, ini luasnya adalah L2 ya. Jadi kita tahu bahwa luas L2 ini tidak mungkin dia lebih besar dari luas segitiga ABC. Tidak mungkin lebih besar dari L1. Jadi L2 itu dia lebih kecil atau sama dengan L1. Sama dengan itu ketika apa? Ketika E-nya berhimpit dengan C. Nah, tapi L2 ini tidak bisa kita tentukan nilainya berapa, teman-teman. Kenapa? Karena titik E ini gak jelas. Dia hanya berada di ruas garis CD. Bisa di sini, bisa di sini, gitu kan. Bisa lebih kecil lagi. Tapi yang jelas, karena L2 ini kurang dari sama dengan L1, maka L2 dibagi L1, kalaupun sama, dia kan nilainya sama dengan 1 kan. Tapi kalau L2-nya lebih kecil dari L1, maka dia bisa aja kurang dari 1 gitu. Jadi kurang dari sama dengan 1, teman-teman. Jadi L2 dibagi L1 ini batas maksimumnya 1. Nah, batas minimumnya ada nggak? Ada. Dia 0 batas minimumnya. Kenapa 0? Kalau misalnya titik E-nya berimpit dengan D, maka luasnya L2 itu 0 gitu. Nah, jadi P itu ini, teman-teman. P itu terletak lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Nah, Q-nya 1/3. Jadi hubungan yang jelas P dan Q gimana? Ini nggak bisa ditentukan gitu. Nah, jadi kalau kita buat gambar dalam garis bilangan, teman-teman, ya, P itu letaknya di sini. Dari 0 sampai 1. 0 dan 1 ini ketika titik E-nya berimpit. Nah, sementara Q itu 1/3. 1/3 itu kita anggap di sini misalnya. Ya, ini Q-nya. Jadi nilai P itu ya dia bisa kurang dari Q, bisa lebih dari Q, teman-teman. Maka di sini kita tidak bisa menentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut bahas soal nomor 16. Untuk setiap bilangan bulat X, Y, B, C, T, dan U didefinisikan seperti ini, teman-teman. Kemudian diketahui A merupakan bilangan prima. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, di sini Q-nya 3 ya. Kemudian P-nya ini, teman-teman. Ini kita beri nama aja sesuai dengan definisinya. Berarti 3 ini apa? 3 ini sebagai X, T itu 7 itu T ya. Ini T dan 5 itu sebagai B-nya, 6 sebagai Y. Pokoknya sesuaikan dengan ini, teman-teman. A ini nilai dari U dan 2 ini nilai C-nya. Oke. Nah, kita masukkan aja ke sini ke definisinya. Jadi kita peroleh sama dengan U-nya. U itu apa? U itu di sini A. Kemudian kita kali dengan C. C-nya 2 kali 2. Kemudian kali dengan X. X-nya apa? X-nya itu 3. Kemudian dikurangi dalam kurung T kali U. T-nya apa? T-nya 7. U-nya A. Kemudian dikurangi U. U itu A. Lalu kita kalikan dengan B dikurangi Y. B-nya mana?
B itu 5 dan Y-nya 6. 5 dikurangi 6. Jadi kita peroleh A kali 2 kali 3 itu 6A. Kemudian dikurangi 7A dikurangi A kali negatif 1. Kita peroleh 6A dikurangi 7A. Negatif A dikurangi A, negatif 2A. Negatif 2A kali negatif 1, positif 2A, teman-teman. Nah, di sana diketahui bahwa A merupakan bilangan prima. Jadi nilai A-nya itu 2, 3, berapa lagi? 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita ambil aja bilangan prima terkecil yaitu 2. Kalau A-nya 2, maka nilai P itu adalah 2 kali 2, 4. Berarti kalau A-nya lebih dari 2 prima yang lain, jelas P-nya lebih besar lagi. Oke? Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa P itu nilainya lebih dari 4. Sementara Q itu kan nilainya 3 ya. Maka hubungan antara P dan Q adalah P lebih dari Q. Jawabannya A. Ini tipe teman-teman, harusnya lebih. Sekarang kita lanjut bahas soal nomor 17. Sistem persamaan linear dalam D, E, dan F yaitu seperti ini teman-teman. Mempunyai solusi D sama dengan X, C sama dengan Y, dan F sama dengan Z. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Q-nya 17 dan P-nya Z kuadrat dikurangi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Teman-teman perhatikan, untuk soal ini kalian nggak perlu mencari berapa nilai D, E, dan F-nya ya. Kita nggak perlu mencari semua nilai X, Y, dan Z-nya teman-teman. Yang kita perlukan hanya satu, yaitu nilai Z atau nilai F-nya. Karena F sama dengan Z. Caranya gimana? Kita misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Coba kalian perhatikan secara teliti, di sini ada yang sama persis antara persamaan 2 dan 3. Yaitu ini 2D ditambah 5E, ini juga sama. 2D ditambah 5E. Jadi kalau saya tulis ulang, persamaan ketiga, 2D ditambah 5E ditambah 2F, itu nilainya adalah 4. Sementara di persamaan kedua, 2D ditambah 5E itu adalah negatif 4. Jadi ini kita ganti negatif 4. Negatif 4 ditambah 2F sama dengan 4. Jadi 2F-nya sama dengan 4 ditambah 4, 8. Dari sini kita peroleh, ternyata F sama dengan 8 dibagi 2, 4. F itu sama dengan nilai Z ya. Dengan kata lain ini nilai Z-nya teman-teman. Nah, kita substitusi ke sini, Z-nya kita ganti dengan 4 teman-teman. Jadi 4 dikuadratkan 16 dikurangi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalian gak perlu mencari X kuadrat dan Y kuadratnya. Kalian gak perlu mencari nilai X dan Y-nya. Karena emang susah dari persamaan ini. Kita mencari X dan Y-nya. Kita pakai logika aja teman-teman. Berapapun nilai X dan berapapun nilai Y, karena ini dikuadratkan, otomatis ini positif kan. X kuadrat itu positif, Y kuadrat juga positif. Kemudian dijumlahkan, itu nilainya dua-duanya pasti positif. Maka nilai P ini adalah 16 dikurangi suatu bilangan positif. Otomatis nilainya akan lebih kecil dari 16. Oke? Jadi nilai P ini pasti kurang dari 16. Apakah mungkin P-nya bernilai sama dengan 16? Itu mungkin terjadi kalau X dan Y-nya bernilai 0. Tapi kalau melihat persamaan ini, ya, gak mungkin nilai X dan Y itu 0. Jadi pasti P itu kurang dari 16 teman-teman. Karena P-nya kurang dari 16, sementara Q-nya 17, maka P kurang dari Q. Ya, maka pilihan yang tepat di sini P kurang dari Q. Jawabannya adalah B. Oke, kita bahas soal nomor 18. 6 bilangan bulat positif yaitu 1, 4, 7, 3, B, dan 8 memiliki rata-rata 5, 1/3. Jika jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah Q per 15, nilai Q sama dengan... Nah, kita akan mencari nilai B-nya dulu teman-teman dengan menggunakan rata-rata. Ya, atau rataan. Rata-rata itu jumlah semua data dibagi banyaknya data, teman-teman. Jadi ini kalau kita jumlahkan, kemudian kita bagi 6, 6-nya itu dari banyaknya data ini ya. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 3 ditambah B ditambah 8 kita bagi dengan 6 karena ini semuanya ada 6 buah ya. Nilainya harus sama dengan 5 1/3. 5 1/3. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 7, 12. Lalu ditambah 3, 15. Ditambah 8, 23. Lalu ditambah B, itu 23 plus B ya. Per 6.
sama dengan 5/1/3 kita jadikan pecahan biasa teman-teman. Caranya 5 kita kalikan dengan 3, 15 ya, ditambah 1, 16/3. Oke, cara yang mudah ini kita samakan aja penyebutnya teman-teman. Jadi kita ubah ruas kanannya jadi per 6. Caranya biar jadi per 6 gimana? Kita kali 2, atasnya kita kali 2, bawahnya kita kali 2 juga. Jadi kita peroleh 32/6 itu sama dengan 23 ditambah B per 6. Nah, sekarang udah sama-sama 6, kita lihat bagian atasnya ya. Jadi kita peroleh 23 ditambah B sama dengan 32. Maka B-nya berapa? B-nya 32 dikurangi 23. B-nya adalah 9. Nah, sekarang kita udah dapat nilai B-nya teman-teman, yaitu 9. Sekarang kita gunakan informasi ini. Jika jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut, jangkauannya berapa? Jangkauan itu adalah data terbesar, teman-teman, ya, dikurangi data terkecil, gitu. Nah, di sini data terbesarnya yang mana? Jelas 9. 9 dikurangi data terkecil, terkecilnya adalah 1. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Ini jangkauannya. Bila jangkauan dikurangi rata-ratanya adalah Q per 15. Jangkauan itu 8 dikurangi rata-ratanya 5/1/3 atau sama aja dengan 16/3, itu sama dengan Q per 15. Oke, 8-nya kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 3 teman-teman. 8 itu berapa dibagi 3 coba? 8 itu sama aja dengan 24 dibagi 3, ya kan? Dikurangi 16/3 sama dengan Q per 15. Sekarang kita hitung 24 dikurangi 16 berapa? 8/3 sama dengan Q per 15. Jadi Q-nya berapa? Ini biar jadi 15, 3 dikali berapa? Dikali 5 kan? Ya. Jadi 8 pun kita kali 5. Kita peroleh 40/15 sama dengan Q per 15. Oke, jadi kita peroleh ini teman-teman. Q-nya adalah 40. Jadi jawabannya 40. Sekarang kita bahas soal nomor 19. Barisan aritmetika A1, A2, A3, dan seterusnya yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda negatif 3. Apakah A 2025 ini genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, A1 ditambah A2 ganjil. Dan pernyataan 2, A2 tambah A3 ganjil. Oke, kita pakai logika teman-teman. Misalnya kita punya sebuah barisan A1, A2, A3, dan seterusnya sampai A 2025 yang kita cari. Nah, di sini diketahui beda barisannya adalah negatif 3. Sekarang logikanya gini teman-teman. Misalnya A1 ini dia bernilai genap. Saya simbolkan dengan A. A besar ini genap ya. Maka A2 ini nilainya berapa? Pasti sama dengan A1 dikurangi 3. Karena beda barisannya adalah negatif 3. Maka jika A1 ini genap dikurangi negatif 3 dikurangi ganjil, maka pastilah A2-nya dia akan bernilai ganjil. Ganjil saya tulis sebagai I misalnya. Nah sekarang A3 ini gimana? A3 itu sama aja dengan A2 dikurangi 3. Karena beda barisannya kan negatif 3. Sekarang, tadi kan kita dapat A2 ini ganjil. Ganjil dikurangi 3 hasilnya apa? Ganjil dikurangi ganjil, dia akan genap teman-teman. Dan seterusnya seperti itu. Jadi jika A1 genap, maka A2 ganjil, A3 genap lagi, A4 ganjil lagi, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa melihat ketika suku barisannya ganjil, dia bernilai genap. Dan 2025 ini kan ganjil kan. Maka jika A1 genap, maka ini haruslah genap teman-teman. Nah sekarang kasus kedua, bagaimana jika A1-nya ganjil? Misal A1-nya ganjil dikurangi 3, ganjil dikurangi 3 jadi apa? Jadi genap. Nah sekarang jika A2-nya genap, A3-nya gimana? Genap dikurangi 3, dia pasti ganjil. Dan seterusnya. Maka A 2025-nya jika A1-nya ganjil, dia juga akan ganjil teman-teman. Jadi untuk mengetahui apakah A 2025 ini ganjil atau genap, kita cukup mengetahui A1-nya ganjil atau genap gitu. Nah, kita akan mencari dari dua pernyataan ini teman-teman. Kita lihat dari pernyataan 1 dulu. A1 tambah A2 adalah ganjil. Jika dua bilangan dijumlahkan hasilnya ganjil, itu haruslah salah satunya ganjil teman-teman. Jadi ganjil itu diperoleh dari ganjil ditambah
genap, maka hasilnya adalah ganjil. Gitu. Nah, jadi salah satu dari A1 dan A2 ini ganjil. Tapi masalahnya kita nggak tahu apakah A1 ganjil, A2 genap, atau bisa juga A1-nya genap, A2-nya ganjil. Oke, jadi ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang pernyataan 2, A2 tambah A3 ganjil. Nah, kasusnya sama dengan pernyataan 1. Dua bilangan dijumlahkan hasilnya ganjil, maka pastilah salah satu dari dua bilangan itu bernilai ganjil dan satu lagi genap. Tapi masalahnya kita nggak tahu mana yang ganjil, mana yang genap, teman-teman. Jadi pernyataan 2 juga nggak cukup. Lalu bagaimana kalau digabung? Kalau digabung pun pernyataan 1 dan pernyataan 2 tetap saja dia tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, teman-teman. Tidak bisa menentukan A1 ini ganjil atau genap gitu. Karena nilai A25 ini tergantung kita mengetahui A1 dan A3, A5 dan seterusnya. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir pada video bagian kedua ini, yaitu soal nomor 20. Fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah bx dan gx sama dengan x kuadrat min d. Untuk bilangan asli b dan d tertentu, jadi b dan d-nya adalah bilangan asli, teman-teman. Bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Apakah terdapat bilangan real R sehingga FR sama dengan GR? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini pernyataannya. Oke, bagaimana cara kita mengetahui ini memiliki bilangan real R yang memenuhi persamaan FR sama dengan GR? Oke, kita gunakan ini teman-teman. FR sama dengan GR. Nah, bagaimana cara menentukan FR? Lihat Fx, ganti aja X-nya dengan R. 2x kuadrat ditambah bx, ganti X-nya dengan R, jadi 2r kuadrat ditambah br sama dengan GR. Untuk GR, lihat Gx dan X-nya ganti dengan R. X kuadrat min D, jadi R kuadrat min D, teman-teman. Dari sini kita peroleh 2R kuadrat dikurangi R kuadrat, itu R kuadrat, ditambah BR, min D-nya ke kiri, jadi plus D sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Oke, kita bahas masalah persamaan kuadrat, teman-teman. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Hanya saja dalam kasus kita ini, variabel yang digunakan adalah variabel R. Oke, tapi sama aja konsepnya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui akar-akar dari persamaan kuadrat ini real atau enggak? Kita bisa melihat dari diskriminan, teman-teman. Jadi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka dia memiliki akar real yang sama, kembar. Dan jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar real yang berbeda. Nah, jika kita gabungkan D lebih dari sama dengan 0, maka akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah real. Nah, jadi untuk mengetahui apakah persamaan kuadrat ini memiliki akar real atau memiliki R real, kita bisa melihat dari diskriminannya. Kita gunakan ini, D lebih dari sama dengan 0. Oke, diskriminan dari sini, diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC, teman-teman. B kuadrat B-nya ini, ya. B kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya itu 1, dan C-nya di sini D, teman-teman. Ya, ini nih, A, B, C. Di sini C-nya adalah D. Dia harus lebih dari sama dengan 0 untuk memiliki akar real. Jadi kita peroleh syaratnya adalah B kuadrat dikurangi 4D lebih dari sama dengan 0. Bagian sini saya hapus dulu, teman-teman. Atau bentuk ini bisa kita ubah juga menjadi B kuadrat lebih dari sama dengan 4D. Nah, jadi untuk mengetahui apakah ada bilangan real R yang memenuhi ini, dari kedua pernyataan ini, kita cukup mengetahui apakah ini terpenuhi, teman-teman. Atau dengan kata lain, apakah kedua pernyataan ini cukup sebagai informasi untuk kita menjawab ini, kasus ini, teman-teman. Ya, kita mulai dari pernyataan pertama. B dikurangi 5D sama dengan 0. Atau sama aja dengan B sama dengan 5D. Jika kedua ruas ini dikuadratkan, B dikuadratkan B kuadrat, 5D dikuadratkan
25D kuadrat. Jadi kita peroleh dari pernyataan pertama B kuadrat itu sama dengan 25D kuadrat. Jadi B kuadrat ini bisa kita ganti menjadi 25D kuadrat lebih dari sama dengan 4D. Ingat, D itu adalah bilangan asli teman-teman. Bilangan asli itu 1, 2, dan seterusnya ya. Maka jika D bilangan asli, maka ini udah pasti benar teman-teman. Ini bernilai benar. Jadi pernyataan satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan kedua, B lebih dari D tambah 1. Ini kalau kita kuadratkan ya, kedua ruas. Maka kita peroleh B kuadrat lebih dari D tambah 1 dikuadratkan. Itu D kuadrat ditambah 2D ditambah 1. Oke, kita kembali ke diskriminan yang tadi teman-teman. Kita kan ingin mencari tahu ini ya. Untuk D bilangan asli, maka ini juga terpenuhi teman-teman. Ya, ini memenuhi. Ini pasti gitu. Ya, maka pernyataan 2 juga ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi nggak usah digabung, ini masing-masing pernyataan cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya yang mana? Oke, ini kita ralat opsi jawabannya ya teman-teman ya. Ini harusnya A, ini B, ini C, ini D, ini E. Harusnya gitu. Yang sesuai yang mana? Yang ini teman-teman. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Jawabannya adalah D. Oke teman-teman, itulah pembahasan SNBT 2025 untuk pengetahuan kuantitatif. Jadi saya sudah membahas soal nomor 1 sampai 20 untuk soal tipe pertama. Nah, menurut teman-teman untuk video berikutnya apakah sebaiknya saya lanjut ke PM atau bahas PK untuk soal tipe kedua? Silahkan tulis saran kalian di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan jangan lupa juga dukung video ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.